Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan channel kita, channel tutorial Bung Dars. Channel yang membahas data online dan data offline, serta informasi terkini yang sedang booming. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah video tutorial, yaitu tentang cara pengisian data perorangan di DRHP 3K Guru dan non-guru. Jadi untuk pengisian data perorangan ini harus diisi di daftar riwayat hidup nanti di SSCASN. Kalau memang menu DRH ini sudah muncul begitu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya saja. Nah sekarang kita masuk dulu di buku panduannya ya. Ini resmi dari BKN. Nah, jadi kita harus mengetahui bagaimana caranya gitu ya pengisian daftar riwayat hidup CASN ini. Nah, ini buku petunjuk teknisnya. Untuk buku panduan ini nanti akan kami letakkan di deskripsi video ini gitu ya. Silahkan nanti bisa di-download. Coba kita langsung scroll aja ke bawah ini. Kita langsung cari. Nah, cara pengisiannya saja ya teman-teman. Kita zoom dulu. Oke. Iya. Oke, sudah ya, segini sudah cukup. Baiklah teman-teman, untuk di SSCASN nanti, pada waktu kita mengisi daftar riwayat hidup, ini ada 6 menu yang harus diisi gitu. Di antaranya ada perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen-dokumen nanti yang diunggah. Nah, untuk poin pertama, ini adalah pengisian data perorangan. Silakan lengkapi isian data perorangan dengan benar. Ini kita harus memperhatikan di sini petunjuknya ya teman-teman. Pastikan Anda mengisi daftar riwayat hidup dengan teliti. Karena data yang Anda isikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan. Tidak dapat diubah setelah Anda mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jadi untuk mengisi setiap menu ini, terutama yang nomor 1, pengisian data perorangan, ini kita harus membaca ininya dulu teman-teman. Membaca petunjuknya gitu ya. Nah, di sini ada petunjuknya teman-teman ya. Petunjuk pengisian data perorangan. Pengisian data perorangan harap dilakukan dengan hati-hati begitu ya. Nah, selanjutnya silakan lengkapi data Anda. Ditandai dengan tanda bintang merah, ini artinya adalah wajib diisi begitu ya. Silakan nanti ini bisa dipahami, dipelajari sendiri cara petunjuk pengisiannya gitu. Coba kita langsung ke cara pengisiannya saja. Oke, kita scroll lagi ke atas. Nah, pada bagian ini untuk yang pertama itu adalah pas foto. Silakan unggah pas foto terbaru Anda berlatar merah gitu ya. Nah, ukurannya itu 100 sampai 200 KB. Formatnya adalah JPG atau JPEG. Tapi yang paling bagus itu adalah JPG-nya gitu ya. Nah, lalu diunggah di sini. Ini biasanya pas fotonya itu adalah 4x6 begitu. Nah, lalu kita mengisi biodata di sini. Untuk nomor induk kependudukan ini sudah ngelink ke Dukcapil. Di sininya juga berwarna abu-abu gitu ya. Biasanya yang berwarna abu-abu ini secara otomatis sudah terisi. Karena ini memang nomor induk kependudukan atau NIK yang sesuai dengan Dukcapil. Lalu ada nama sesuai ijazah. Di sininya itu sudah abu-abu. Ini sepertinya sudah terisi otomatis karena dulu sudah pernah daftar di SSCASN untuk P3K ini. Ini nama yang sesuai dengan ijazah. Lalu ada gelar depan ijazah. Kalau memang ada gelar depan itu silahkan diisi gitu ya. Tetapi di sini ada keterangan. Bila tidak memiliki gelar depan, isi dengan tanda strip. Nanti diisi dengan tanda strip. Ini untuk gelar depan. Nah, lalu untuk tempat lahir ijazah. Untuk tempat lahir ijazah ini disesuaikan dengan yang tertera di ijazah gitu ya. Bukan tempat di mana ijazah Anda diterbitkan. Ini ada keterangannya. Jadi kita harus memperhatikan yang keterangannya di sini teman-teman ya. Jadi tempat lahir ijazah ini sesuai dengan yang tertera di ijazah tempat lahir kita gitu ya. Nah, lalu ada tanggal lahir.
Untuk tanggal lahir, ini yang tertera di ijazah juga gitu ya. Bukan tanggal terbit ijazahnya. Jadi bukan tanggal terbit ijazahnya, tapi tanggal lahir yang tertera di ijazah nanti gitu ya. Ini juga berwarna coklat. Ini sepertinya sudah ngeling dengan pengisian pada waktu pendaftaran dulu. Nah, jenis kelamin silahkan pilih pria atau wanita biasanya. Status menikah, kalau sudah menikah pilih menikah, kalau belum ya belum. Lalu nomor telepon. Nomor telepon ini yang aktif gitu ya, silahkan yang aktif. Untuk nama di KTP ini yang sesuai tertera di KTP gitu ya. Ini berwarna abu-abu. Ini sepertinya sudah terisi secara otomatis mungkin ya nanti karena memang ini sudah ngeling dengan Dukcapil. Nah, ini nama sesuai ijazah tanpa gelar. Jadi yang di sini juga itu namanya sesuai dengan yang di ijazah. Ini ada keterangannya. Nama sesuai ijazah tanpa gelar gitu ya. Lalu gelar belakang ijazah, silakan dituliskan gelarnya. Ini disesuaikan dengan yang tertera di ijazah gitu ya. Jadi kalau ada titiknya, ada titiknya. Tidak ada titiknya, ya tidak ada titiknya. Intinya disamakan dengan yang ada di ijazah. Untuk tempat lahir KTP, ini yang tertera di KTP. Sedangkan untuk tanggal lahir KTP, ini sesuai dengan yang di KTP gitu ya. Ini berwarna abu-abu. Sepertinya ini sudah terisi nantinya. Sesuai dengan pendaftaran. Nah, lalu ada agama. Ini ada bintang di sini. Ini artinya wajib. Silahkan dipilih. Lalu email. Email ini adalah yang aktif gitu ya. Nah, nomor ponsel. Untuk nomor ponsel, ini yang dicantumkan itu yang terdaftar di WhatsApp gitu ya. Untuk nomor WhatsApp, untuk nomor WA ini yang dicantumkan. Tentunya yang masih aktif. Nah, oke. Sekarang kita ke bagian alamat domisili ya, teman-teman. Di sini ada bintang merah. Sekali lagi, kalau bintang merah itu artinya wajib diisi. Untuk alamat domisili, ini ada keterangannya di sini ya, teman-teman. Untuk alamat domisili, ini poin 4 atau nomor 4, adalah alamat tempat tinggal saat ini. Nanti pada waktu kita mengisi alamat domisili, ini sesuai dengan tempat tinggal kita yang sekarang. Bukan yang sesuai dengan KTP. Kan kadang ada yang berbeda. Jadi KTP-nya di daerah yang lain gitu. Nah, sekarang domisilinya umpamanya di tempat yang lain juga gitu. Makanya ini untuk alamat domisili itu yang sesuai dengan tempat tinggal yang sekarang begitu. Silakan provinsinya dipilih, kabupatennya dipilih, kecamatannya juga dipilih gitu ya. Kelurahannya juga dipilih. Di sini ada keterangan, jika kelurahan atau desa tidak ada pada daftar, pilih kelurahan lainnya di sini. Dan isi manual nama kelurahan di kotak teks bawahnya. Nah, silakan umpamanya kelurahan atau desanya tidak tertera di sini, silakan pilih lainnya. Lalu di sini itu diisi gitu ya, nama kelurahannya. Nah, jalan juga diisi, alamat lengkap. Untuk alamat ini harus lengkap gitu ya. Di sini ada keterangan nomor RT dan RW. Tidak termasuk nama jalan, desa, kecamatan, dan kabupaten gitu ya. Nah, untuk alamat di sini. Kode pos silakan cantumkan. Tinggi badan juga itu cantumkan. Berat badan, warna rambut. Umpamanya hitam ya hitam gitu ya. Umpamanya coklat ya coklat. Bentuk rambut. Umpamanya lurus ya tulis lurus. Nanti tinggal memilih di sini ya. Tinggal memilih saja. Bentuk muka umpamanya oval dan sebagainya. Warna kulit sawo matang dan sebagainya. Nah, untuk ciri khas. Untuk ciri khas umpamanya itu ada tai lalatnya atau tanda-tanda yang lain silahkan. Cacat tubuh kalau tidak ada kosongkan. Nah, untuk hobi, ini untuk hobi kita bisa memilih 2 hobi gitu ya. Memilih 2 hobi. Silahkan dipilih. Kalau memang hobinya 1 ya kita tulis 1 gitu ya. Nah, ini keterangan hobinya gitu. Silahkan nanti diisi. Nah, kalau sudah kita mengisi data perorangan, silakan captchanya itu ditulis. Lalu kita selanjutnya gitu ya. Lalu kita ke selanjutnya. Nah, ini contoh untuk pengisian hobinya teman-teman ya. Nanti pengisian hobinya itu bisa lebih dari 1 gitu ya. Nah, ini adalah
Contohnya seperti ini, gitu ya. Ini contohnya kalau memang hobinya itu 2. Nah, ini adalah cara untuk mengisi atau cara pengisian di bagian data perorangan di daftar riwayat hidup nanti di SSCASN kalau memang menunya sudah dimunculkan. Ini hanya sebagai referensi saja ya teman-teman, sebagai referensi saja supaya nanti pada waktu menunya itu muncul kita sudah ada rambu-rambu cara pengisiannya begitu. Jadi ini caranya, ini dari panduan BKN-nya langsung gitu ya. Ini untuk pengisian data perorangan. Baiklah teman-teman, itu saja tutorial kali ini yang dapat kami sampaikan tentang cara pengisian data perorangan di DRH P3K Guru dan non-guru. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat semuanya bagi teman-teman. Selanjutnya, yang baru mengunjungi channel kami, silahkan jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami. Serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Selamat mengikuti tutorial atau informasi selanjutnya dari channel kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.